Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggita Satria Bimantara dengan NIM akhir 1083 dari kelompok 5. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang. Dalam kehidupan sehari-hari, bahasa sangatlah penting. Gaya tulis ilmiah adalah jenis tulisan yang mengandung informasi dan dirangkai dengan menggunakan pengetahuan yang lebih dalam untuk menetapkan kebenaran tulisan tersebut. Menurut EYD, bahasa yang baik dan akurat diperlukan dalam menghasilkan artikel ilmiah karena publikasi ini merupakan sumber informasi yang akan dikutip dalam karya lain. Untuk mengantisipasi hal ini perlu menggunakan istilah yang sesuai dengan standar. Untuk materi yang pertama, di sini saya akan menjelaskan kesalahan penulisan KTI dari halaman 1 sampai 6. Yang pertama terdapat pada halaman 4 paragraf ke-6, yaitu kesalahannya terdapat di kata pada. Kata pada di sini ditulis menggunakan huruf kapital, padahal seharusnya kata yang terletak pada pertengahan kalimat ditulis menggunakan huruf kecil. Jadi penulisannya yang benar adalah pada menggunakan huruf kecil. Dan yang kedua terletak pada halaman 4 paragraf ke-6, kesalahannya terletak pada kata jumlah. Kata jumlah di sini diletakkan pada atau terletak pada awal kalimat. Namun di sini kata jumlah ditulis menggunakan huruf kecil, padahal seharusnya kata yang terletak pada awal kalimat ditulis menggunakan huruf besar. Jadi penulisannya yang benar adalah jumlah menggunakan huruf besar. Yang ketiga terdapat pada halaman 4 paragraf ke-6. Kesalahannya terdapat pada kalimat ini berbunyi artinya terdapat. Pada kalimat ini ada salah satu kata yang penulisannya kurang tepat, yaitu kata terdapat. Kata terdapat di sini terletak pada pertengahan kalimat. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kata yang terletak pada pertengahan kalimat harusnya ditulis menggunakan huruf kecil. Namun di sini kata terdapat ini ditulis menggunakan huruf besar, huruf kapital. Nah, jadi penulisannya yang benar adalah terdapat menggunakan huruf kecil. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan membahas kesalahan KTI yang saya temui pada halaman Romawi 8 sampai Romawi 16. Pada 9 halaman ini saya menemukan 8 kesalahan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 3 kesalahan. Kesalahan yang pertama pada halaman Romawi 8 yaitu kesalahan penulisan nama orang, yaitu kesalahan penggunaan huruf kapital pada nama Destianti Tamara. Huruf D dan T pada nama ini seharusnya menggunakan huruf kapital karena merupakan abjad pertama nama orang. Tetapi dalam KTI ini huruf T tidak menggunakan huruf kapital sehingga penulisannya salah. Kesalahan yang kedua saya temukan pada halaman Romawi 9, yaitu kesalahan penulisan kata depan, yaitu pada kata kehadiran. Seharusnya pada kata ke dan hadirat harus dipisah menggunakan spasi, karena kata ke yang digunakan sebagai kata depan harus didahului spasi sebelum kata selanjutnya. Dan kesalahan yang ketiga saya temukan pada halaman Romawi 9, yaitu pada nama Bapak Dr. Hanafi MPD. Penulisan nama dan gelar seharusnya dipisah menggunakan tanda koma, sehingga penulisan yang benar adalah Bapak Dr. Hanafi, M.PD. Tetapi pada KTI ini setelah nama Bapak Dr. Hanafi tidak didahului koma sebelum penulisan gelar MPD. Ya, saya Abiyaul Yamir akan mencoba memaparkan kesalahan yang saya temukan pada halaman Romawi ke-17 hingga halaman ke Romawi ke-8 pada skripsi ini. Nah, pada skripsi ini saya menemukan kesalahan lebih dari 21 kesalahan, tetapi karena menurut saya terdapat beberapa repetisi kesalahan yang sama, jadi saya hanya mention sekitar 21 kesalahan. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan 3 bentuk kesalahan. Yang pertama, saya menemukan kesalahan pada halaman 1 paragraf kedua, yaitu kesalahan penggunaan tanda koma. Di kalimatnya tertulis yang kronis, koma atau akut, sementara pembenarannya adalah yang kronis atau akut lalu koma. Nah, kesalahan kedua terdapat pada halaman kedua paragraf pertama, yaitu kesalahan penggunaan bahasa asing. Di kalimatnya tertulis beberapa manuver
sementara perbaikannya adalah beberapa manuver. Nah, kesalahan ketiga terdapat pada halaman ketiga paragraf kedua, yaitu kesalahan penggunaan huruf kapital. Di kalimatnya tertulis Puskesmas Muncar dengan huruf kecil, sementara nama tempat atau daerah harus menggunakan huruf kapital. Jadi yang perbaikinya dengan Puskesmas Muncar menggunakan huruf P dan huruf M dengan huruf kapital. Jadi sekian dari kesalahan yang saya temukan dari halaman 17 Romawi hingga halaman ke-8. Pada slide berikutnya, saya akan membahas kesalahan pada halaman 9 sampai 17. Di sini saya menemukan 33 kesalahan. Yang akan saya bahas hanya 3 kesalahan. Yang pertama, pada halaman 9 paragraf ke-1. Kesalahan pada kalimat yang terdapat di dalam makula utriculus. Kata di dalam seharusnya dipisah menjadi di spasi dalam. Kenapa dipisah? Karena menunjukkan kata tempat. Yang kedua, pada halaman 10 paragraf kedua, kesalahannya pada kalimat gejala penyertanya menjadi 3 kelompok. Nah, seharusnya angka 3 pada kalimat tersebut dibaca secara lisan menjadi satu kata, 3 dibaca menjadi 3, T-I-G-A. Maka harus ditulis dengan huruf, bukan sebagai angka. Kesalahan yang ketiga pada halaman 12 paragraf kedua, yaitu pada kalimat bagian melebar, yaitu ampula, kupula terletak di dalam. Nah, seharusnya huruf kapital di awal kalimat itu wajib digunakan. Baik, slide selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Kejora Rudi Raningtyas dengan NIM 2221101011189 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat dari kelompok 5. Di sini saya akan memaparkan kesalahan KTI pada halaman 69 sampai 78. Yang pertama, pada halaman 69.1 kalimat 1 terdapat kesalahan kata, yaitu instrumen dengan pembenaran instrumen karena kekurangan dalam kalimat. Seharusnya dilengkapi huruf S sehingga menjadi kata instrumen. Kemudian yang kedua, pada halaman 78.1 kalimat 1 terdapat kesalahan pada kata SOP. Seharusnya SOP menggunakan huruf kapital karena termasuk singkatan. Kemudian yang terakhir, pada halaman 78.1 kalimat 3 terdapat kesalahan kata, yaitu mempengaruhi dengan pembenaran memengaruhi karena menurut KBBI ejaan yang benar adalah memengaruhi. Sekian, terima kasih, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan meneruskan prestasi yang telah dilakukan oleh rekan saya sebelumnya. Saya akan membahas kesalahan KTI pada halaman 27 sampai halaman 34. Di sini saya menemukan 40 kesalahan, dan yang akan saya bahas yaitu 3 dari 40 kesalahan. Yang pertama adalah pada halaman 27 paragraf 1, kesalahannya adalah modifikasi maneuver apply. Kesalahannya pada kata maneuver. Yang benar adalah modifikasi manuver apply. Jadi pada kata manuver setelah penggunaan huruf U itu tidak memerlukan huruf E. Jadi yang benar adalah manuver. Jadi ini adalah kesalahan penulisan. Selanjutnya pada nomor 2, pada halaman 27 paragraf 1 juga kesalahannya adalah RSUD Dr. Sudiran Mangun Sumarso Wonogiri. Yang benar adalah RSUD Dr. Sudiran Mangun Sumarso Wonogiri. Jadinya kesalahannya adalah pada nama gelar. Kesalahannya itu DR-nya pada huruf D-nya itu menggunakan huruf kapital yang memiliki arti doktor. Dan yang benar adalah DR-nya pada huruf D menggunakan huruf kecil yang memiliki arti dokter. Dan ini sudah saya konfirmasi juga melalui website resmi RSUD Dr. Sudiran Mangun Sumarso Wonogiri. Jadi yang benar adalah memiliki arti dokter pada huruf D-nya menggunakan huruf kecil. Jadi ini adalah kesalahan penulisan huruf kapital. Selanjutnya pada nomor 3, pada halaman 28 bahkan 3.1 kerangka konsep penelitian. Kesalahannya adalah 4
riwayat penyakit yang relevan dengan rasa nyeri. Jadi kesalahannya pada kata riwayat. Yang benar adalah 4 titik riwayat penyakit dengan relevan dengan rasa nyeri. Sehingga riwayat ini pada R-nya menggunakan huruf kapital dan juga tidak double. Jadi ini adalah kesalahan penggunaan huruf kapital dan juga kesalahan penulisan yang tidak sesuai dengan KBBI. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Fitria dengan NIM akhir 1077. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini kita akan membahas kesalahan pada KTI dari halaman 54 sampai 61. Saya menemukan 26 kesalahan pada halaman yang saya bahas, tapi kita akan membahas lebih lanjut 3 kesalahan saja. Yang pertama pada halaman 54 paragraf ketiga, terdapat kalimat melakukan penelitian dengan memberikan lembar kuesioner. Nah, di sini pada kata kuesioner penulisannya menggunakan huruf I. Seharusnya penulisan yang benar menggunakan huruf E. Penulisannya kuesioner tapi pengejaannya tetap kuesioner. Berarti dengan keterangan kesalahan pada penulisan dan penggunaan kata baku. Selanjutnya pada halaman 55 paragraf yang kedua, terdapat kalimat untuk mempermudah mengantri data ke SPSS. Di sini SPSS sendiri merupakan singkatan, tapi pada KTI yang saya bahas di sana menggunakan huruf kecil. Seharusnya penulisan yang benar menggunakan huruf besar. SPSS sendiri jika ditulis tidak dengan singkatan tetap harus ditulis normal, tidak dimiringkan, karena SPSS sendiri merupakan nama aplikasi walaupun dalam berbahasa Inggris. Karena penulisan bahasa Inggris yang ditulis miring hanya pada kata tertentu saja. Untuk nama dan singkatan-singkatan dalam bahasa Inggris tidak menggunakan huruf miring. Selanjutnya pada halaman 56 pembahasan 1. Di sini terdapat kalimat pendidikan terakhir pekerjaan. Tapi di sini pekerjaan. Jadi kesalahan typo pada KTI tersebut. Yang benar adalah pekerjaan. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rika Lailia Maulidia dengan NIM akhir 1071. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen. Pada slide ini saya akan membahas kesalahan yang terjadi pada penulisan karya tulis ilmiah yang saya teliti, yaitu pada halaman 62 paragraf 2. Kesalahannya adalah perempuan berjumlah 27, responden dengan presentase 77,1%. Pembenarannya adalah persentase. Keterangannya kesalahan pada penulisan kata. Kesalahan dalam penulisan kata sudah tentu dijadikan perhatian, sebab kesalahan yang terlalu sering dan juga dilakukan banyak orang akan memunculkan efek lata, yang artinya kesalahan tersebut juga akan dilakukan oleh banyak orang yang membaca tulisan tersebut. Sehingga penting bagi siapa saja untuk bisa terus belajar dalam menulis kalimat yang efektif, sekaligus baik dan benar. Selanjutnya pada halaman 63 paragraf 1. Kesalahannya tabel 5.2 distribusi frekuensi usia pada responden di wilayah Tambak Rejo Muncar. Keterangannya seharusnya ditulis menjorok ke dalam sebagai awal paragraf. Selanjutnya pada halaman 68 paragraf 1. Kesalahannya sekarang ini dikembangkan untuk metode latihan independen yang paralel dengan latihan Brand Darov atau BD. Pembenarannya adalah Brand spasi Darov. Keterangannya kesalahan dalam penulisan kata dan seharusnya penulisannya ditulis dengan terpisah. Baik, perkenalkan, nama saya Cornelius Novriandi Kristo dengan NIM 2208 1020 1028 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan S1 Manajemen dari kelompok 5. Saya akan memaparkan hasil dari kesalahan KTI pada halaman 51 sampai 57. Kesalahan pertama terdapat pada halaman 51 paragraf 1, yang dimana terdapat kalimat menggunakan nyeri YG semakin tinggi, yang dimana kata YG tersebut tidak baku dengan pembenaran kalimat menggunakan nyeri yang semakin tinggi. Pada kesalahan berikutnya terdapat pada halaman 53 paragraf 5 dengan kalimat pada penderita vertigo di Kecamatan Muncar. Kesalahannya terdapat pada huruf K kata kecamatan, yang dimana
huruf K tersebut masih menggunakan huruf kecil. Pembenarannya, pada penderita vertigo di Kecamatan Muncar, huruf K dan huruf M menggunakan huruf kapital. Pada kesalahan selanjutnya terdapat pada halaman 56 paragraf 3 dengan kalimat untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan dan mensosialisasikan tindakan manuver apply, yang dimana kata mengsosialisasikan tidak baku dan menjadi menyosialisasikan. Jadi menggunakan NG bukan menggunakan NG. Baik, sekian pemaparan dari saya. Berikutnya saya akan menarik kesimpulan bahwa menurut EYD, penyusunan karya tulis ilmiah menuntut pemakaian bahasa yang nyata serta singkat. Sebab karya tulis ilmiah ialah basis data yang akan dikutip dalam karya lain. Untuk mengantisipasi hal ini, perlu menggunakan istilah yang sesuai dengan standar. Karena paragraf dianggap sebagai suksesi kata-kata dalam bentuk frasa terkecil, paragraf memiliki pengaruh yang signifikan terhadap bahasa yang akan digunakan untuk menyusun artikel ilmiah. Kita dapat mengidentifikasi awal dan akhir suatu konsep menggunakan paragraf. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya dari teman-teman sekalian. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa menurut EYD, penulisan karya tulis ilmiah menuntut pemakaian bahasa yang nyata serta singkat, sebab karya tulis ilmiah ialah basis data yang akan dikutip dalam karya lain. Untuk mengantisipasi hal ini, perlu menggunakan istilah yang sesuai dengan standar. Karena paragraf dianggap sebagai suksesi kata-kata dalam bentuk frasa terkecil, paragraf memiliki pengaruh yang signifikan terhadap bahasa yang akan digunakan untuk menyusun artikel ilmiah. Kita dapat mengidentifikasi awal dan akhir suatu konsep menggunakan paragraf. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.